2. Menyingkirkan hambatan bagi peserta ujian dengan disabilitas. Apa yang terjadi kemudian? Sigap memimpin proses penyadaran publik. 1 hari setelah Sigap mengetahui perihal peraturan diskriminatif ini melalui situs Solider, dalam kurung www.solider.or.id, mereka mengatur sebuah pertemuan dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil dan aktivis lainnya di Yogyakarta, Pusat Layanan Disabilitas dan LBH Jakarta untuk membahas langkah yang harus diambil. Setelah pertemuan ini, lembaga-lembaga tersebut mengadakan sebuah konferensi pers dan mengeluarkan sebuah pernyataan publik. Ada minat yang sangat kuat dari media massa dan isu ini, menarik banyak perhatian di media lokal maupun nasional. Melalui media sosial dan SMS, informasi tentang peraturan ini disebarkan secara nasional melalui jejaring DPO. Hal ini mendorong pihak-pihak lain untuk mengambil tindakan, termasuk menulis ke surat kabar, protes terbuka dan pembagian informasi secara lebih luas melalui media sosial dan RRI. Sebuah debat dilakukan di radio nasional, dalam kurung rri.or.id, antara seorang perwakilan aktivis DPO dan wakil rektor UGM Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Advokasi kepada pengambilan kebijakan dan aktor-aktor berpengaruh. DPO dan CSO mempersiapkan sebuah surat yang menyatakan bagaimana peraturan tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar CRPD. Surat ini ditayangkan kepada Panitia Pelaksana SNMPTN dan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan. LBH Jakarta mendengar soal ini dan mendukung koalisi 35 DPO dan CSO yang telah menyusun sebuah surat yang menyatakan posisi mereka yang disampaikan kepada kantor Ombudsman. Kantor Ombudsman mengadakan kontak dengan SNMPTN dan menyampaikan keprihatinan pihak Ombudsman tentang peraturan diskriminatif tersebut. Panitia Pelaksana SNMPTN kemudian mengubah peraturan dengan mencabut ketentuan diskriminatif tentang boleh tidaknya penyandang disabilitas mengikuti ujian SNMPTN. Strategi yang digunakan membangkitkan kesadaran masyarakat tentang isu kebijakan diskriminatif melalui kampanye media sosial dan media mainstream. Membangun jejaring dana aksi kerjasama antara DPO dan CSO dan lembaga hak asasi manusia. Kerjasama dengan organisasi dan aktivis nasional yang berpengaruh, dalam kurung LBH Jakarta, Komnas HAM, yang memiliki suara yang kuat dan yang dihormati. Melakukan advokasi dengan menargetkan pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan yang berpengaruh, kantor Ombudsman. Penggunaan media yang berprofil tinggi dan populer secara tertarget, dalam kurung radio, surat kabar, untuk mendapatkan peliputan dan pelaporan tentang unjuk rasa, rilis, dan pertemuan pers. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan positif. Jejaring antara DPO dan CSO sudah terbentuk. Ada saling kenal antara rekan kerja dari pengalaman kerja terdahulu. Ada koneksi yang terbentuk antara aktivis dan pemegang kekuasaan, CSO dan lembaga hak asasi manusia. Minat masyarakat yang kuat tentang isu ini dan penggunaan media sosial secara kuat oleh masyarakat membantu penyebaran perihal ini dan tindakannya secara cepat dan luas.